nyakitin kita, saya harus berbuat apa ya? Kalau ada orang nyakitin kita kan secara teori jelas ya, sir, S-nya sabar, I-nya ikhlas, R-nya itu kan teori. Kalau dia, saya harus gimana? Secara teknis jaga jarak. Bahkan kalau bisa cukupkan akses. Oke, dia baik, silahkan iyalah, nama saya jelek dalam ceritamu nggak apa-apa. Udah silahkan sana, gimana pun kamu mau ngomong saya tentang saya gimana-gimana silahkan. Saya akan berusaha jadi lebih baik di hadapan Allah. Membersihkan diri bukan hanya sekedar dengan klarifikasi. Membersihkan diri dengan cara benar-benar berbuat baik, benar-benar jadi hamba yang baik di hadapan Allah. Terus fitnah-fitnah itu gimana Ustadz? Kalau memang klarifikasi sekali cukup silahkan, tapi kalau mereka nggak mau dengar, biarkan fitnah itu memakan kepada pelakunya sendiri. Ini soal kayak gini jamaah coba buka deh Quran surah An-Nisa ayat 148. An-Nisa 148. An-Nisa 148. Coba deh dibuka. An-Nisa ayat 148. Udah ketemu belum? Coba dibaca. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawl illa ma zulim wa kana Allahu sami'an alima. Sesungguhnya Allah tidak suka ucapan buruk yang kalian ucapkan illa man zulim, kecuali kalau kalian sedang terzalimi. Allah nggak suka ucapan buruk, tapi kalau kalian lagi terzalimi, wah, ucapan buruk itu diizinkan. Tapi tentu kita orang yang udah ngaji, pelan-pelan kita ini udah deres murojaah, belajar untuk tidak mendoakan yang buruk, karena takut-takut doanya pulang kepada yang mumpung kita terzalimi, doanya mustajab, doa yang baik-baik. Ya Allah, lagi terzalimi, mudahkan hamba dalam urusan hamba. Ya Allah, lagi terzalimi, buat sholat hamba lebih khusyuk. Ya Allah, lagi terzalimi, jadikan anak-anak hamba salih-salihah. Doa aja yang baik-baik buat diri kita sendiri. Karena ada doa yang enggak tertolak, di antaranya adalah doa orang yang terzalimi. Walaupun dia bebas boleh berdoa apa aja, walaupun dia bebas mengucapkan kalimat-kalimat buruk kepada orang yang zalim sama dia, sebagaimana An-Nisa 148, Allah nggak suka ucapan buruk yang diucapkan terang-terangan kecuali kalau dia korban kezaliman. Ada pengecualian ya. Allah tetap nggak suka ucapan buruk kecuali kalau kamu dizolimi, itu bebas. Makanya Nabi berpesan, hati-hati, wattaqu da'watal mazlum, hati-hati sama doanya orang yang terzalimi, karena antara dia dengan Allah kalau berdoa nggak ada hijab, pasti dijawab. Hati-hati banget. Aduh, saya terzalimi Ustadz. Jangan-jangan kita juga zalim lagi sama orang. Kita sering ngaku terzalimi, jangan-jangan kitanya juga zalim sama orang. Jadi gimana dong Ustadz? Introspeksi penting, ngelihat kita ini banyak kurangnya ya penting, sehingga doa baik yang selalu terucap. Belakangan saya lagi latihan tuh jemaah, pokoknya ada yang kurang enak, latihannya doanya yang baik-baik. Ada yang kurang enak, saya lapor langsung ke Allah. Ya Allah, minta yang baik-baik. Pokoknya ada kurang enak gitu, minta sama Allah yang baik-baik. Kayak udah gak ada energi itu buat ngabisin kepada yang mungkin kontra.
Kita mah habis sama orang-orang yang support. Dalam hidup ini kita akan selalu temui dua orang dengan dua pihak, dengan dua kacamata, dengan dua POV yang berbeda. Dalam hidup ini selalu akan kita temui dua orang dengan dua kacamata POV yang berbeda. Satu pro, dua kontra. Kita titip uang, Bu, titip uang 100.000, biasanya kurang. Kalau titip cerita biasanya nambah plus. Jadi biasakan kalau dapat cerita dari luaran, dari orang, jangan langsung diterima. Udah diam aja dulu, nggak usah ceritain juga ke orang. Diam aja udah. Cukup kita aja yang tahu. Jangan bilang juga, tapi ini rahasia ya. Nah, kita kan mentertawakan ini karena kita udah sama pahamnya. Kalau yang disebut ini rahasia ya, pasti bubar jalan tuh. Bilang yang ketiga, ini rahasia ya. Bilang yang keempat, ini rahasia ya. Udah selesai. Udahlah, hadirin lah. Umur udah segini, mau ngapain? Banyak-banyak drama, udah nggak usah banyak drama lah, hadirin. Lanjut. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Allah. Kepada Allah sajalah aku tawakal, dan Dia adalah Rabb yang memiliki arsy yang agung. Hasbi Allah, ngaku cukup nih hadirin. Doa penenang kalau stres, kalau cemas. Apa doa penenangnya? Bukan minum macam-macam ya. Kalau stres, kalau cemas, minum es teh. Wah, ulangi. Kalau stres, kalau cemas, baca doa penenang stres dan cemas. Doanya ada di Quran surah At-Taubah 129. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup Allah buat saya. Saya tenang dengan Allah. Saya pasti ditemani Allah. Saya pasti ditolong Allah. Saya pasti dimudahkan sama Allah. Hasbi Allah. Sering-sering ucap itu hadirin. Ini obat. Kalau kita baca sekali aja, tenang. Hasbi Allah. Ya Allah, saya nggak punya siapa-siapa, saya nggak punya orang dalam, saya nggak punya kenalan, saya tinggal di desa, tempat terpencil, bukan kota-kota besar seperti sahabat-sahabat saya. Hasbi Allah, tapi ada Engkau ya Allah, Engkau yang akan membawa saya kepada takdir terbaikmu. Hilang cemas, hilang kekalutan, hilang stres. Makanya kalau stres, sebelum jamaah melakukan sesuatu yang sifatnya kayak mubah, stres, healing, itu kan mubah ya. Aduh stres nih besti, yuk ke Menara Eiffel Paris. Wah, ya itu mubah-mubah aja. Atau healingnya ke Mekah Madinah, amin. Tapi sebelum nanti kita ke sana, healingnya ini loh, healing yang ringan, dosisnya sekali ucap, tapi bisa perlahan tuh menghilangkan cemas, stres, kekalutan, pikiran yang nggak menentu. Doanya hasbi Allah la ilaha illahu. Cukup Engkau ya Allah, nggak ada kecuali Engkau ya Allah. Yang nolong hamba Engkau, yang memudahkan hamba Engkau, yang memberikan segala kebaikan itu Engkau. Hasbi Allah la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu. Saya cuma tawakal kepadamu ya Rabb. Wa huwa rabbul arsyil azim. Engkau Rabb yang memiliki arsy yang agung. Baca, amalkan, dawamkan. Lagi stres nggak jemaah? Lagi punya masalah nggak? Kalau stres mah enggak, masalah mah iya. Ya samalah jemaah. Samalah, kita mah sama-sama saling sedang mentertawakan masalah kita sendiri-sendiri. Sama, saya juga. Tapi kita nikmatin hidup aja hadirin. Enjoy aja. Sama manusia mah nggak ada yang punya masalah. Emang dikira
bahkan sekelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah beliau tidak punya masalah? Yang beliau hadapi kafir Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal. Ngeselin banget gak sih? Lagi sujud, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir lagi sujud, dituang kotoran unta, nyebelin banget kan? Lagi sujud, aku injak batang lehernya Muhammad, keselin banget gak lagi sujud lehernya diinjak? Itu masalah bukan? Masalah. Tapi Nabi enjoy banget, enjoy gitu, ngadepin masalah enjoy banget, karena beliau tahu hasbiyallah, beliau punya siapa? Allah. Saya tuh nggak kenal Ustadz, saya nggak punya orang dalam, saya nggak punya pimpinan-pimpinan atasan, saya nggak kenal jenderal-jenderal, saya nggak kenal ini, saya nggak kenal itu. Ibu punya siapa? Saya punya Allah, itu cukup. Tapi masalah saya besar, kita punya Allah, Allahu Akbar, Allah lebih besar. Tapi saya nggak ngerti harus kemana. Ibu nggak ngerti harus kemana, tapi tadi bilang punya Allah kan? Iya, itu udah tahu dan udah paham harus pulang kemana. Udah. Hadirin hati-hati, salah curhat. Niat mah minta solusi, ujungnya malah bukan dapat solusi. Makanya curhat mah paling tepat gelar sejadah, ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Saya sangat highly recommended. Minta tenang. Umur segini udah minta tenang hadirin. Ya Allah, nggak minta banyak kayak kemarin permintaannya 4 sehat 5 miliar. Wah, tenang. Saya tuh Ustadz, saya kira obat itu bentuknya kayak pil apa, makan 3 kali sehari. Ternyata obatnya adalah merah gepokan gitu. Jadi obat. Gak semuanya sih, gak semuanya, tapi setidaknya mudah-mudahan insya Allah rezeki semua hadirin berlimpah. Doa minta keteguhan hati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau balikkan hati kami kepada kekeliruan setelah Engkau beri kami petunjuk, dan anugerahkan kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau maha pemberi karunia. Jadi minta supaya nggak dibalikin lagi hadirin. PR orang habis hijrah itu adalah habis hijrah maunya balik lagi ke tempat masa lalunya. Itu PR-nya. Makanya ada doa. Kenapa kita doa? Supaya kita nggak balik-balik lagi kepada masa lalu kita yang jelek, yang kurang pas, yang kurang bagus. Amalkan doa yang satu ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, hati ini jangan dibalikin lagi kepada masa lalu yang kurang baik. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri kami banyak petunjuk. Ya Allah, udah dapat banyak hidayah, banyak petunjuk, mudahkan hidayah ini terpatri terus selamanya dalam hati. Minta begitu supaya kita nggak oleng lagi. Kalau kapalnya oleng lagi, mau baliknya lagi, repot lagi. Hadirin, sekali kita bangun benteng, bentengnya itu 1 meter tingginya, tebalnya 1 meter. Roboh benteng itu, berarti pertahanan kita besok harus bangun dari ulang dan lebih besar, lebih tinggi, lebih panjang lagi daripada 1 meter. 1 meter kan roboh, kegoda lagi, jatuh lagi kepada masa lalu yang sama. Berarti bangunnya lebih tinggi lagi, lebih tinggi, roboh lagi, jatuh lagi masa lalu yang sama. Berarti kita harus bangun yang lebih tinggi lagi, dan itu melelahkan. Makanya pelan-pelan. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan buat kami ini balik lagi ke masa lalu kami. Ba'da, setelah idh hadaitana, Engkau beri kami petunjuk. Doa itu sering-sering. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya tetap istiqomah, istiqomah sampai husnul khatimah. Cita-cita tertinggi orang muslim istiqomah, husnul khatimah, masuk ke dalam jannah.
Hadirin nggak mau masuk surga apa gimana? Mau masuk surga semua? Sama. Kita sama-sama punya cita-cita. Kita sama-sama punya cita-cita, dan cita-cita kita itu bernama masuk surga. Udah puncak dari segala impian. Mungkin hadirin mau punya rumah, mungkin hadirin mau punya kediaman, kendaraan, handphone yang prima, punya capaian sekian jabatannya, ini dan ini jabatannya. Tapi oke, kita bicara 10 tahun kita menjabat, 20 tahun kita menjabat, taruhlah begitu. Ingat, semua pada akhirnya kita tinggalkan. Mati nggak nunggu kita tua? Seorang ibu menganggap dirinya akan duluan, ternyata anaknya duluan. Seorang nenek menganggap dirinya duluan, ternyata cucunya duluan meninggal. Umur tuh benar-benar di tangan Allah ya hadirin. Kalau kita nggak siap-siap dari sekarang, kita yang kerepotan nanti bertanggung jawab di hadapan Allah. Dari sekarang siap-siap. Masih muda Ustadz, justru dari muda, sebab taat di masa tua sangat ditentukan oleh ketaatan sewaktu masih muda. Ayo anak-anak muda, mbak-mbak, mas-mas yang masih muda, terus ngaji. Terus berproses. Karena taat di masa tua sangat ditentukan salah satunya oleh taat kita selagi muda. Soalnya buat taat tuh nggak gampang hadirin. Aduh, punya kebiasaan ngaji, suka ngaji, seneng ngaji tuh nggak gampang. Buat orang yang nggak suka kayak gini nih nggak menarik. Ngapain sih? Itu apaan sih itu rame-rame? Yalah ngaji ngapain? Buat orang yang nggak suka kayak gitu nggak menarik. Sama kayak orang nggak suka bakso, orang nggak suka mie ayam, bakal mampir di kedai bakso mie ayam nggak? Enggak, selamanya dia nggak menoleh karena nggak menarik buat dia. Dia nggak suka mie ayam dan bakso. Tapi buat penggemarnya, pencintanya, dia masuk, dia coba mie ayam ini rasanya enak, mie ayam itu rasanya enak, yang ini loh enak banget, yang ini sausnya saus yang Del Monte, yang ini sausnya yang semua paham. Sebab itu karenanya kita mesti berdoa sama Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Doa lagi yang terakhir. Oh, ini saya dulu istighfar ya hadirin. Nah, ini yang saya bilang, siapa yang baca ini yang Rasul bilang, mohon maaf ya, diulang. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini doa siapa yang membacanya di waktu pagi wafat sebelum petang dijamin surga. Lalu kata Nabi, ini doa yang sesiapa membaca di waktu petang wafat beliau sebelum pagi dijamin surga. Doanya ada di halaman 40 bab ke-39, doa Sayyidul Istighfar. Bareng-bareng 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika. Kalau kita meninggal hari itu, insya Allah kita masuk surganya Allah. Amalkan sebarluaskan. Dan sekarang sesi tanya jawab. Sudah jam 9 kurang. Pertanyaan di kertas. Izin bertanya. Setiap ada masalah, suami selalu menyuruh mencari suami lain. Nah, ada yang begini. Setiap ada masalah, suami selalu menyuruh untuk mencari suami lain. Apakah itu termasuk setiap ada masalah, suami selalu menyuruh mencari suami lain? Hah? Maksudnya gimana sih? Jadi suami istri berantem nih, suaminya bilang, ya udah cari aja suami yang lain, gitu kan? Siapa takut? Wah.
Maaf. Luar biasa ini, Mas. Siapa takut? Astagfirullah. Setiap ada masalah, suami selalu menyuruh untuk mencari suami lain. Apakah itu termasuk talak? Dan apabila masih ingin melanjutkan pernikahan, harus ijab kabul lagi? Jawabannya itu sindiran, bukan talak. Talak dengan kalimat sharih. Sharih itu artinya jelas. Contoh, tolak tuki, saya talak kamu. Contoh, saya cerai kamu. Contoh, tak pegat kowe. Atau di bahasa Wonosobo kan nyong pegat Rika. Ya. Contoh, ini contoh ya. Itu kalau kayak gitu namanya sharih. Sharih itu artinya jelas, telak gitu, terang benderang. Oh iya, talak. Yang kedua, jelasnya itu mengiyakan dari permintaan istrinya yang minta bercerai. Contoh, ya udah kalau gitu kita cerai aja. Suami hati-hati. Bilang suami, ya, jatuh talak. Ya udah kalau gitu, setelah perhara, dua-duanya lagi tinggi, emosi, belum makan siang, kan lapar, udah lapar, panas, emosi, wah lagi ngepul. Sebentar hadirin. Siap. Pas lagi emosi dua-duanya, istrinya bilang, yaudah kalau gitu, daripada kita ribut-ribut terus, aku minta cerai. Suami bilang, ya, jatuh talak. Karenanya ianya itu mengiyakan dari permintaan istrinya yang minta cerai. Kecuali kalau suami bilang, terserah kamu wes, nah itu nggak masuk tuh. Yaudah aku minta cerai deh gini. Suami, terserah kamu lah, kamu nih emosian banget orangnya, terserah kamu lah. Terserah tuh tidak termasuk. Jadi bahasa kiasan. Contoh misalkan, udah kamu pulang aja tempat ibumu deh, itu kiasan. Udah kamu pulang aja tempat ibumu, itu kiasan. Kayak gini juga, sana cari suami lain, itu kiasan. Lah kalau istrinya balas, siapa takut? Nanti mohon maaf, ikatan pernikahan tetap berlangsung kalau mohon maaf perempuannya nekat mencari laki-laki lain, jatuhnya mohon maaf berzina. Jangan. Karena kan masih dalam ikatan pernikahan yang sah sama suaminya kan. Nanti kalau istrinya, oh suamiku begitu ya, aku tantang balik, ditantang yo tak jabanin gitu. Takutlah kepada Allah, karena takut sekali itu nanti jatuhnya kepada zina. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosanya, diterima taubatnya, dihapus kesalahan kita di masa lalunya, dan sekarang kita dibukakan pintu kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau ingin melanjutkan pernikahan, ijab kabul lagi enggak? Tidak perlu. Jadi ini nggak perlu ijab kabul lagi karena belum bercerai. Jadi salah cari suami baru. Nah, tapi walaupun apa Mbak? Dikatakannya sering tetap sindiran. Wah, walaupun dikatakannya sering tetap sindiran. Nah, ini perlu diperiksa. Suami kalau sering bilang kayak gitu perlu diperiksa, diruqyah. Ya jangan gitu juga lah hadirin. Masa sering banget marah dikit, cari suami baru. Sering gitu, janganlah, jangan. Hati-hati jamaah ya. Ada 3 bercandanya serius, main-mainnya serius. Nikah, talak, rujuk. Nggak boleh main-main. Soal nikah, talak, rujuk nih nggak boleh main-main. Main-mainnya serius, bercandanya serius, marahnya pun serius. Nikah, talak, rujuk. Suami juga harus pandai-pandai untuk berdamai sama dirinya sendiri, nggak gampang ngucapin saya talak kamu. Ancaman ya, itu kan ancaman. Saya talak kamu. Udah, apa kita pisah aja gitu. Itu tawaran dari suami juga kurang ahsan lah. Jangan kayak gitu. Jangan main-main soal talak, rujuk, nikah. Ini kalimat-kalimat sakral.
Kalau sering gimana Ustadz? Ya bersabar tentunya. Yang kedua mendoakan tentunya. Yang ketiga ajukan untuk diruqyah. Jangan-jangan terlalu sering ngucapin kayak gitu tuh nanti ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu. Apabila masih ingin melanjutkan pernikahan, melanjutkan ijab kabul lagi, tidak ya tadi ya. Kecuali hadirin ya. At-talaqu marratan. Jadi talak yang boleh rujuk tuh 2 kali. Contoh, ada suami bilang ke istrinya, saya cerai kamu, jatuh talak 1. Ada masa idah. Masa idah itu tergantung 4 kondisi. Kalau perempuannya hamil sampai melahirkan, kalau menopause 3 bulan, cerai mati 4 bulan 10 hari, cerai hidup salah satu asyhur, 3 kali bersuci. Haid suci, haid suci, haid suci. Rujuk berarti dia sudah rujuk dengan ada ibadah ranjang suami istri itu. Tanpa ucapan rujuk sudah rujuk otomatis. Tapi harus diingat sudah pernah talak 1 boleh rujuk, talak 2 boleh rujuk, talak 3 udah nggak bisa rujuk, nggak bisa rujuk lagi kalau udah talak yang ketiga. Maka jangan main-main soal talak. Nah, kalau yang pertama, masa idahnya dilepas 3 bulan atau 3 kali masa suci kok nggak dirujuk-rujuk, berarti terlepas ikatan pernikahan. Nanti kalau mau memulakan menikah lagi, ijab kabul lagi karena sudah melewati masa iddah. Ijab kabul lagi. Jamaah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak doa sama Allah. Semoga diberi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sama-sama redam ego, sama-sama sabar. Nggak ada rumah tangga yang baik-baik saja di dunia ini. Nggak ada rumah tangga yang baik-baik aja, yang lempeng-lempeng aja tanpa ujian di dunia ini. Setiap rumah tangga pasti punya ujiannya masing-masing. Gimana caranya kita berdamai, berkompromi, jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi pakaian buat satu sama lain yang fleksibel. Sini jadi api, sini jadi air. Satunya sini jadi api lagi, ya kitanya jadi air. Dah saling gas rem deh pelan-pelan. Saling berdoa, banyak meminta, kita dekat sama Allah. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah Allah wujudkan di keluarga kita. Kalau belum terwujud di rumah tangga kita, mudah-mudahan nanti di rumah tangga anak cucu kita dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.